dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan melari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. semua bersukacita. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Dia baik, saudara. Dia luar biasa pagi ini buat kita. Yesus sungguh baik buat kita. Bapak Ibu semua yang ada di rumah bisa nyatakan ini buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia baik, Dia
Dia luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Dia, hanya Yesus yang layak terima pujian. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Hanya Yesus, Dia yang layak Tuhan. Terima pujian kami. Mari saja Bapak Ibu angkat tangan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu,
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Tuhan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya Mari semua yang ada di rumah, angkat buat Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku Mari sekali hanya lagi. untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus kita baik dan Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Nah, tema sharing saya pada hari ini adalah satu frekuensi dengan Tuhan. Saya ulangi, satu frekuensi dengan Tuhan. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah suatu gelombang apabila ada dua perangkat atau device dalam satu gelombang yang sama. Si penggunanya akan bisa berkomunikasi, akan bisa menerima informasi, mungkin mendapatkan hiburan, peringatan, dan lain sebagainya. Contoh, kita percaya, ya saya percaya di sini semua punya televisi ya. Mungkin saat menyaksikan ibadah saat ini juga melalui televisi. Nah, televisi itu terdiri dari beberapa saluran televisi, beberapa channel, yang terdiri dari beberapa stasiun televisi. Nah, kalau kita pengen mendapatkan suatu berita, kita harus tuning ke frekuensi yang A atau channel yang A. Kalau kita ingin menyaksikan suatu hiburan misalnya, tayangan box office misalnya, kita harus ke tuning ke channel yang B. Begitu dengan seterusnya. Gitu ya. Dengan begitu kita merasa terhibur. Kita merasa mendapatkan informasi yang kita nggak tahu di luar sana karena kita melihat berita. Karena kita juga mendapatkan hiburan mungkin dari film, dari lagu, dan lain sebagainya. Ada yang kita rasakan dari televisi tersebut ketika kita tuning dalam satu frekuensi. Nah, televisi ini berbicara satu arah. Nah, contoh lainnya adalah HT, handy talkie. Nah, handy talkie ini ya kita semua tahu ya bahwa sekarang House of Shalom, GBI House sudah mulai ibadah onsite. Nah, khususnya di mimbar itu kita semua yang pelayanan ya,
itu didirect oleh satu PIC yang ada di atas. Nah, dia yang mengatur semua kapan harus naik, kapan pemusik harus standby, kapan pengkhotbah harus naik, kapan waktunya habis. Nah, untuk bisa mendengarkan instruksi tersebut, kita menggunakan device. Nah, device itu harus satu frekuensi semuanya. Semua yang ada di situ yang menggunakan device itu harus satu frekuensi. Karena kalau tidak akan kacau, dia akan nggak dapat infonya. Tujuannya apa? Didirect oleh satu orang. Karena satu orang ini yang menguasai atau dia yang menciptakan rundown. Jadi kita tahu kita harus follow. Tujuannya adalah agar ibadahnya menjadi lancar tanpa hambatan suatu apapun. Contoh lain adalah saya juga pada waktu sebelum pandemi saya suka touring menggunakan motor ya. Ada juga intercom. Nah, biasanya ada road captain yang ada di depan. Road captain ini adalah seorang yang dia menguasai medan, dia berpengalaman, mungkin dia menggunakan kendaraan yang paling hebat gitu ya. Dan dia sangat lihai. Nah, dia jadi pemimpin di depan. Nah, di belakangnya itu pengikutnya bisa 10-20 motor mungkin ya. Si road captain ini dalam touring dia akan memberitahu, maksimal 40 km ya, maksimal 60 km ya. Awas ada truk lagi melintang. Awas jalanan licin. Awas ada batu di sebelah kiri. Nah, yang paling belakang, kebetulan saya pernah di barisan paling belakang. Kita hanya percaya bahwa di depan sudah diperingati. Artinya kita harus hati-hati. Saya harus mengurangi kecepatan. Saya harus waspada misalnya. Karena saya diinstruksikan dari depan. Nah, inilah yang namanya kita harus satu frekuensi. Nah, peserta motor semua itu harus satu frekuensi dengan road captain-nya. Kalau enggak, gagal komunikasinya dan bisa berbahaya. Nah, begitu juga dengan kita dan Tuhan. Kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu damai sejahtera dari Tuhan. Makanya kita harus selalu satu frekuensi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, kenapa kita harus satu frekuensi dengan Tuhan? Yang pertama, kita akan mendapatkan peringatan. Yang kedua, tuntunan. Yang ketiga, jawaban. Yang keempat adalah damai sejahtera. Saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara ke kita lewat apapun yang ada di sekitar kita. Lewat orang lain, lewat mimpi mungkin, atau lewat Alkitab, kita rajin baca Alkitab. Dan lain sebagainya, Tuhan bisa berbicara sama kita. Kalau kita satu frekuensi sama Tuhan. Nah, saya bilang yang pertama tadi adalah peringatan. Peringatan itu apa sih? Tuhan bisa beritahu kita hambatan apa, obstacle apa, masalah apa yang mungkin kita bisa dihindarkan apabila kita mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan sebagai kapten kita. Contoh tadi, road captain dia akan bilang, awas di depan ada truk lagi melintang. Awas di depan ada jalan rusak. Awas tikungan tajam. Jadi kita bisa waspada. Kalau kita satu frekuensi sama Tuhan, kita bisa dengar itu semua. Saya percaya itu. Kita bisa, hati saya lagi gak enak nih. Kalau saya melakukan ini, itu artinya peringatan dari Tuhan. Karena kita satu frekuensi sama Tuhan. Yang kedua, apabila kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan, kita nggak tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya kita sedang berdoa, sedang bergumul mengenai pekerjaan, mengenai pasangan hidup misalnya, atau yang lainnya. Begitu kita satu frekuensi sama Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kita tahu, ini Tuhan lagi bicara sama saya untuk saya mengambil keputusan yang ini. Nah, tuntunan ini seperti road captain tadi yang kita sedang touring ya. Nah, pernah satu saat kita udah capek, udah jauh nih perjalanan, udah berapa ratus kilo ya. Tiba-tiba road captain-nya bilang, 2 kilometer lagi di depan ada rest area. Kita akan berhenti ya, kita akan water station. Artinya kita akan istirahat. Waduh, di situ kita, seneng banget nih. Bentar lagi kita mau istirahat, kita mau minum, kita mau makan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah tuntunan. Yang ketiga adalah jawaban. Nah, begitu kita satu frekuensi sama Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban. Kalau kita nggak satu frekuensi, gimana kita mau dengar suara Tuhan? Nah, jawaban ini berbicara tentang ketika kita berdoa, ketika kita menggumulkan sesuatu, ketika kita mengalami kesesakan, kita minta jawaban doa dari Tuhan. Tuhan akan jawab. Tuhan akan dengerin kita. Nah, ini real nih. Saya pernah dalam suatu pengalaman touring, suatu saat tuh saya merasa bahwa kok motornya enteng banget, kena batu sedikit kok lari ke kanan, lari ke kiri.
Saya bilang, ini kenapa ya kok motor saya begini nggak seperti biasanya? Lalu road captain dan ada beberapa teman-teman yang lain yang satu frekuensi, dia bilang, oh itu tekanan bannya terlalu kenceng. Tadi abis diisi nggak anginnya? Oh iya betul. Oke, jangan bahaya. Yuk kita semua rombongan berhenti yuk. Si Adis perlu nih tekanan bannya dikurangi supaya lebih nyaman. Nah artinya kita ditolong. Kita dijawab. Begitu kita bilang, ini kenapa? Tolong dong. Ini kenapa nih motor saya? Kita dijawab. Begitu juga dengan Tuhan. Karena kita satu frekuensi, kita berdoa minta jawaban doa dari Tuhan. Tuhan jawab kita. Yang keempat adalah damai sejahtera. Nah ini yang paling penting. Nah damai sejahtera ini ketika kita jauh, kita nggak satu frekuensi sama Tuhan, kita nggak dapat damai sejahtera. Nah damai sejahtera ini berbicara tentang kedekatan dan hubungan kita sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan dekat sama kita, makanya kita damai sejahtera. Nah pengalaman saya juga pernah nih, road captain-nya ada kendala. Jadi kita justru mendahului si road captain. Jadi bingung, mana nih road captain-nya nggak ada. Kita panik, loh kok nggak ada, kemana. Lagi ada kendala di jalan. Nah kita ngerasa panik, mana nih orang dia yang tahu medannya, dia yang kuasain jalanannya, dia yang paling berpengalaman, tapi kita nggak dekat sama dia. Akhirnya dia membalas, oh sorry saya ketinggalan di belakang, tadi ada kendala. Saya akan susul rombongan. Begitu dia susul, dia balik lagi sama kita merasa aman. Karena kita tahu, oh balik lagi. Begitu juga dengan Tuhan, kalau kita selalu dekat sama Tuhan. Nah sekarang, apa sih sebabnya karena kita nggak satu frekuensi sama Tuhan? Apa sih penyebabnya? Karena apa? Nah, tadi kan saya ilustrasikan mengenai device ya, kalau HT ya. Nah kita tuh tidak terkoneksi antara satu device dengan device yang ini. Tapi kita terkoneksi dengan device yang lain yang memiliki frekuensi yang lain. Jadi tadi misalnya di host nih. Jadi tidak satu frekuensi dengan seluruh tim yang sedang bekerja di host. Tapi dengan frekuensi lain misalnya yang ada di luar dari host. Yang nggak nyambung. Nah inilah kita nggak satu frekuensi. Ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai fokus. Kita nggak fokus sama Tuhan. Kita fokusnya ke pekerjaan. Kita fokusnya ke hobi kita. Atau yang lain. Karena kita nggak fokus inilah menyebabkan kita connect dengan device yang lain. Bukan connect sama Tuhan. Saya pernah punya pengalaman juga ya ketika saya temani anak saya ngobrol. Tiba-tiba ada klien WA gitu. Akhirnya saya cepat-cepat balas karena ini penting. Akhirnya anak saya bilang, Papa nih dengerin aku gak sih? Papa kok aku ngomong lagi gak didengerin? Nah akhirnya saya gak connect dengan dia. Saya connect dengan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya adalah hambatannya adalah kita lagi sedang ada masalah. Penyebab kita gak satu frekuensi. Kita lagi ada masalah, kita sedang ada pergumulan, kita sedang sakit, dan lain sebagainya. Sama dengan device yang tadi. Apabila kita masuk dalam suatu terowongan, atau kita ada banyak pohon, biasanya terganggu tuh frekuensinya. Putus-putus sebentar. Mungkin punya pengalaman begitu ya. Nggak ada signal nih. Gitu ya. Nah ini berbicara ketika kita punya masalah. Kita sedang sakit, kita sedang bergumul. Kita jadi terganggu hubungannya dengan Tuhan. Nah kita harus minta pertolongan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari keterikatan. Tuhan sanggup memberikan jawaban doa buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah selanjutnya adalah kita terlalu jauh dari Tuhan. Kita nggak dekat sama Tuhan, kan kita nggak punya waktu nyembah Tuhan. Kita nggak intim sama Tuhan. Sama kayak tadi, rombongan road captain di depan, kita ketinggalannya jauh. 2 km, 3 km misalnya. Nah itu di manual booknya si HT itu bilang, ini hanya bisa berfungsi apabila dalam radius 2 atau 3 km misalnya. Di luar itu udah gak bisa terkoneksi lagi. Nah sama, kalau kita gak deket sama Tuhan nih, kita di radius yang di luar dari Tuhan, kita gak satu frekuensi. Kita gak deket sama Tuhan. Nah selanjutnya adalah habis baterai device-nya. Saya pernah tuh. Jadi intercom yang ada di helm lagi touring habis baterainya. Akhirnya berhenti. Kita harus ganti dulu. Nah ini berbicara mengenai apa? Kita kering. Secara wujud kita ada. Kita datang ke gereja. Kita berdoa. Kita nyanyi. Tapi kering. Kita gak ngerasain apa-apa karena kita habis baterainya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Inilah penyebab-penyebabnya kenapa kita gak satu frekuensi sama Tuhan. Nah selanjutnya, gimana sih agar kita selalu satu frekuensi sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah
Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Semua tertulis di Alkitab. Saya catat beberapa ya. Ini beberapa saja. Di Mazmur Daud 139 ayat 7-10. Daud bilang, Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ku berlari mendaki ke langit namun Kau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar tapi tangan-Mu selalu menuntun aku. Itu di Mazmur 139 ayat 7-10. Nah, Daud merasa bahwa Tuhan tuh selalu ada dimanapun. Dia gak bisa lepas dari jangkauannya Tuhan. Karena Tuhan selalu ada. Selanjutnya adalah kita percaya bahwa Tuhan sudah mengirimkan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Ini tertulis di Yohanes 14 ayat 16-17. Saya bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan Dia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, karena kita punya Roh Tuhan, Tuhan udah berikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan kita percaya Tuhan selalu ada. Nah, selanjutnya adalah di Matius 18 ayat 20. Tuhan berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, begitu kita berkumpul, kita bersekutu, Tuhan itu hadir. Sama seperti kita beribadah. Pada waktu kita beribadah, saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi masalahnya kita fokusnya ke Tuhan nggak? Satu frekuensi apa enggak? Yang jadi masalah itu tadi, Tuhannya ada, kaptennya ada, kitanya ada, rombongannya ada, tapi kita nggak satu frekuensi. Ya kita nggak ketemu, nggak nyambung, nggak tuning sama Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mencatat dan saya tertarik dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab yang tertulis ya. Nah, ini tentang kita kembali untuk kita satu frekuensi sama Tuhan, kita ngerasain kita dekat sama Tuhan. This is the tips. Ini pandangan saya. Saya menyoroti kisah tentang Zakeus di Lukas 19 ayat 1-10. Bapak Ibu Saudara dapat baca sendiri di rumah. Ya. Ini kalau saya gambarkan dengan bahasa sehari-hari ya. Tuhan Yesus lagi melintasi kota Yeriko, ada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu seorang yang hina. Dia memeras, dia bertindak tidak adil, dan dia dianggap sangat berdosa. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan tuh di kala keramaian, jadi rame banget. Artinya apa? Ada kaptennya lagi lewat. Orang-orang tahu. Nah, Tuhan Yesus jalan aja. Tapi ada satu orang yang berdosa ini, dia mengambil tindakan untuk dia satu frekuensi sama Tuhan. Dia naik ke atas pohon, lalu Tuhan lihat, teng. Begitu Tuhan lihat, itulah satu frekuensi. Lalu Tuhan bilang, Zakeus turun karena hari ini aku akan menginap di rumahmu. Saat itu juga Zakeus bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku aku akan jual dan aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Ini berbicara mengenai apa? Pertobatan. Kita harus bertobat setiap hari Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Atas apa yang kita lakukan. Kita harus terus bertobat setiap hari. Yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua adalah saya mau menyoroti tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ini ada di Markus 5 ayat 21-34. Bapak Ibu Saudara juga bisa baca sendiri di rumah. Mungkin saya juga gambarkan dengan bahasa sehari-hari ya. Tuhan Yesus lagi di kerumunan gitu ya. Lalu perempuan ini berkata, perempuan ini dalam keadaan sudah habis semua yang ada padanya. Itu di ayat 26. Sudah habis yang ada padanya. Tapi dia bilang bahwa kalau saya pegang ujung jubahnya aja, saya pasti akan sembuh. Yang dia lakukan adalah di tengah kerumunan, dia pegang jubah Yesus. Lalu Yesus merasakan ada energi yang keluar. Lalu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? That's also satu frekuensi. Lalu murid-murid bilang, Tuhan ini lagi banyak orang. Kok Tuhan nanya siapa yang pegang? Tidak, ada yang keluar energi dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuhlah dari penyakitmu. Yang kedua adalah iman. Yang pertama pertobatan, yang kedua adalah iman. Kita harus punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan is our creator. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Semuanya Tuhan tahu. Kondisi kita secara fisik, secara finansial,
secara permasalahan keluarga, Tuhan tahu. Ya, jadi yang pertama adalah adanya pertobatan, yang kedua ada iman yang kuat. Yang ketiga, saya akan menyoroti kisah tentang Marta dan Maria. Nah, pada waktu itu kisahnya adalah, ini ada di Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Bapak Ibu Saudara juga bisa baca sendiri di rumah. Jadi Marta menerima Tuhan Yesus ceritanya. Jadi dia, karena ini Tuhan nih, dia sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tapi berbeda dengan saudaranya Maria. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan apa yang Tuhan bicara. Dia ngomong soal begini, Tuhan suruh dong dia bantuin aku. Marta bilang begitu. Ini kan aku lagi sibuk nyiapin buat Tuhan. Suruh dia dong. Akhirnya Tuhan bilang, Marta, kamu terlalu menyibukkan diri kamu sendiri. Sebenarnya yang aku perlu adalah dia mendapatkan bagiannya, karena saya lagi bercerita. Dia mendapatkan yang terbaik. Nah, ini berbicara mengenai apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, si Marta ini sibuk dengan dalih bahwa ini untuk Tuhan. Dia menyiapkan sesuatu untuk Tuhan. Sama kita mungkin kita bekerja, kita bilang kita bekerja untuk Tuhan, supaya nanti kita bisa memberikan nafkah buat keluarga kita bisa bayar perpuluhan dan lain sebagainya, kan buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Yang penting adalah ketika saya bicara, saya pengen dekat sama kamu, adalah kamu di situ. Dengarkanlah aku. Itu yang terpenting. Jadi pertama adanya pertobatan, kedua adanya iman. Nah, yang ketiga adalah hubungan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu satu frekuensi sama Tuhan. Selalu tuning sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh. Apa yang kita minta, Tuhan jawab. Apa yang kita gumulkan, Tuhan jawab. Apa yang kita rindukan, Tuhan jawab. Baik itu secara finansial, kita sedang sakit. Kita sedang mengalami masalah yang kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Udah hopeless. Sama seperti perempuan yang pendarahan tadi. Sudah habis yang ada padanya. Yang dia lakukan adalah, yang penting saya pegang jubah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Coba Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita selalu satu frekuensi sama Tuhan. Bangun hubungan intim kita sama Tuhan. Baca Alkitab sesuai apa yang selalu didengungkan oleh gembala kita. 10 pasal. Memang berat, tapi bisa dicicil. Pengalaman saya awal-awal berat, tapi bisa dicicil. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian singkat. Ketika saya berusaha untuk satu frekuensi sama Tuhan. Puji Tuhan, tahun lalu tanggal 29 Maret 2020, saya diizinin untuk saya mengalami COVID-19. Presiden Jokowi mengumumkan pandemi 2 Maret kalau nggak salah. Ini saya sudah mulai WFA dari sejak tanggal 23 Maret. Nah, 29-nya saya harus masuk rumah sakit. Singkat cerita, saya mengalami simptom, saya batuk-batuk dari sebelumnya tanggal 27. Akhirnya istri saya membawa saya ke dokter, dicek, diagnosa awal, swab dan lain sebagainya, saya positif. Di situ saya hancur. Di situ saya ngerasa Tuhan, ego saya berbicara bahwa saya udah melayani Tuhan, saya udah ngasih semuanya buat Tuhan. Tuhan mau waktu saya, Tuhan mau yang dari saya untuk Tuhan, saya kasih. Tapi kenapa Tuhan izinin? Saya dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Saya 6 hari gak tidur dari tanggal 29 Maret di tahun 2020. 6 hari saya gak tidur. Apa yang saya lakukan? Saya menggunakan akal saya browsing sana sini. COVID ini apa ya? Gimana cara nyembuhinnya ya? Kenapa kok bisa ada COVID ya? Gimana kalau saya mati? Banyak orang yang meninggal waktu itu awal-awal. Jadi sangat menakutkan sekali. Gak kayak sekarang. Mungkin penanganannya sudah lebih baik ya, lebih tahu harus apa yang dilakukan. Nah, pada waktu itu belum. Jadi sangat menakutkan. Jadi saya di ruang perawatan isolasi sendiri. Saya menggunakan akal saya. Gimana? What if? Di situ saya nggak bisa tidur 6 hari. Dokter bilang, Pak, yang bisa menyembuhkan Bapak ini imun Bapak sendiri. Kalau Bapak nggak tidur, Bapak justru organnya yang lain yang kena. Tensi saya naik, CRB saya tambah tinggi, saya tambah sesak waktu itu. Saturasi oksigen saya sempat sampai 88. Saya pakai oksigen, saya nggak bisa tidur. Saya mikir, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya saya ngambil langkah untuk ini saatnya untuk saya satu frekuensi sama Tuhan. Ini saatnya untuk saya punya waktu sama Tuhan, saya tuning sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya berserah.
Lalu saya mendapatkan ayat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saya baca ini, oke, saya gak boleh khawatir. Tuhan, aku berserah. Let your will be done. Setelah itu saya mendapatkan damai sejahtera. Pikiran saya mulai tenang. Saya mulai rileks dan saya mulai tidur. Ketika saya bisa tidur, ketika saya berhasil menguasai pikiran saya, ketika saya berhasil saya tuning sama Tuhan, akhirnya saya bisa berangsur-angsur pulih. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 dokter bilang, Pak, CRP-nya udah bagus, tensinya udah normal. Tepat di hari ke-14, akhirnya hasil saya semua baik dan saya dinyatakan negatif dan saya boleh pulang. Di situ saya tahu, oh Tuhan, ternyata saya harus surrender. Saya harus cari Tuhan. Saya harus cari creator saya. Saya harus satu frekuensi sama Tuhan. Nah, kiranya kesaksian saya ini juga bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apapun yang sedang dialami saat ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang mengalami COVID-19 dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Percaya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus gak pernah berhenti. Akan selalu beracara dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita angkat tangan yuk. Kita minta pertobatan. Kita minta Tuhan dekat lagi sama kita. Kita minta perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus, lihatlah kami semua Tuhan Yesus yang mengangkat tangan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mengambil sikap untuk kami bertobat Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang melukai hati-Mu maupun orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan sucikan kuduskan kami lagi untuk kami layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau memperbaiki Tuhan hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau memiliki iman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau sanggup menyembuhkan kami semua Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Buat umat-Mu, buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang di rumah-rumah Tuhan. Saat ini Tuhan yang sedang sakit Kau yang sembuhkan. Apapun sakitmu saat ini dalam nama Yesus Tuhan angkat dengan kuasa darah Yesus menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Khususnya yang sakit COVID-19. Mari kita angkat tangan kita yuk. Oh ya Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan kesembuhan kuasa yang sama yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau juga berikan Tuhan Yesus buat para hamba-hamba-Mu di rumah-rumah yang sedang menderita COVID-19 Tuhan. Dalam nama Yesus saturasi oksigen normal. Dalam nama Yesus paru-paru bersih. Dalam nama Yesus CRP normal. Dalam nama Yesus tekanan darah normal Tuhan. Imunitas normal Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hasil swab juga negatif dalam nama Yesus. Dan dapat segera berkumpul bersama dengan keluarga di rumah Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Tuhan. Buat yang sedang bergumul mengenai pekerjaan. Mengenai financial Tuhan. Tuhan biar hari ini Tuhan kami mengalami breakthrough Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pekerjaan kami, bisnis kami, finansial kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Kau yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit buat kami Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang berdoa untuk terjadi pemulihan keluarga. Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya pemulihan keluarga antara orang tua dan anak. Menantu dengan mertua. Saudara bersaudara Tuhan Yesus saat ini dalam nama Yesus. Hubungan ini akan diperbaiki, akan harmonis, akan kembali unity Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan kami lepaskan pengampunan Tuhan. Kalau kami merasa kami masih dendam, kami merasa sakit hati. Biar hari ini Tuhan kami mau lepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga buat orang yang sedang berdoa untuk jawaban doa Tuhan. Apapun yang sedang mereka doakan Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi jawaban, Tuhan yang memberi kelegaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kelepasan bagi mereka yang terikat Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hamba-Mu berbicara, materekan apa yang keluar Tuhan dari mulut bibir hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1,
Pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima,
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami terima pada hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini beserta keluarga, Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu. Dan kami juga teringat Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan setiap wakil gembala yang ada Tuhan. 4 wakil gembala ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh menyampaikan visi misi terus kepada kami Bapak. Kau berkati Tuhan. Kau tambahkan karunia-karunia yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka Tuhan. Bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka beserta keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap dipimpin oleh Bapak Pendeta Beni Gunawan. Biarlah terus kuasa Tuhan mengalir dari hamba-Mu ini kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Berkati keluarga supaya mereka juga di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan di dalam nama Yesus. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan jawab setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya lambat atau cepat Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.